Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan menjelang berbuka ini kajian petang kita tentang dosa-dosa besar oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu kitab Al-Kabair. Sekarang dosa besar yang ke-8, yaitu mendurhakai orang tua kandung kita. Dengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil." A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan menjadi kewajiban bagi setiap hamba untuk mengesahkan Allah, menyembah Allah satu-satunya tanpa mensyirikkannya, dan kepada kedua orang tua wajib berlaku ihsan. Sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas berkata, di dalam Al-Quran ada beberapa kalimat yang senantiasa Allah jadikan berpasang-pasangan. Seperti aqimus shalah, pasangannya adalah wa atuz zakah. Seperti ati'ullah, pasangannya adalah wa ati'ur rasul. Ya, seperti firman Allah tentang masalah menyembah Allah ini, ani'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan juga dalam ayat kewajiban menyembah Allah dan jangan mendurhakai kedua orang tua. Sehingga beliau mengatakan bila yang satu dikerjakan, yang lain tidak mau dikerjakan, Allah tolak yang sudah dikerjakan. Penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah tolak. Ini akibat yang terjadi apabila pasangannya tadi tidak kita kerjakan. Contoh, kita sholat, sementara kita enggan membayar zakat, tidak membayar zakat. Orang ini malah dihukumi murtad oleh seluruh para sahabat. Ada kaum pertama yang dianggap murtad, padahal mereka masih bersyahadat. Mereka masih sholat, mereka masih puasa dan lain-lainnya. Tetapi mereka menolak membayar zakat. Di dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah itu sepasang. Begitu juga, dia taat kepada Allah. Al-Quran dijalankannya, tapi Rasulullah ditolaknya. Atau tidak mau menjalankan sunnah, atau ingkar sunnah. Seluruh ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi ijma' di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga tentang mentaati Allah, menyembah Allah. Sementara kita durhaka kepada kedua orang ibu bapak kandung kita, maka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jadi tidak berarti dan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini dosa besar yang ke-8. Bukan perkara kecil. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair al-isyraku billah wa uququl walidain." Maukah kalian aku berikan kabar tentang dosa terbesar dari seluruh dosa-dosa besar yang ada? Pertama kata Rasulullah, al-isyraku billah. Kalian melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, dan mendurhakai kedua orang ibu bapak kandung. Ya. Ini dalam hal ini betapa kerasnya Rasulullah SAW menyebutkan penekanan haramnya kita mendurhakai kedua orang ibu bapak kandung, yaitu apa kata Rasulullah SAW? La yadkhulul jannata 'aq. Tidak akan masuk ke dalam surga 'aqun, orang yang mendurhakai ibu bapak kandungnya. Wala mannan, dan juga tidak akan pernah masuk surga orang yang membangga-banggakan amal soleh yang pernah dia kerjakan, dia ceritakan ke sana kemari. Ya. Kemudian wala mudminu khamr, dan tidak pula pencandu minum-minuman keras atau barang-barang memabukkan, tidak akan pernah masuk surga. Ikhwati fillah yang kami muliakan, Rasulullah juga bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." 3 tipe manusia Allah tidak mau melihat kepada mereka. Allah tidak akan mensucikan mereka. Allah tidak mau bicara dengan mereka. Allah sediakan untuk mereka azab yang sangat pedih. Orang ini pertama adalah al-aqu bil walidain, orang yang mendurhakai kedua orang ibu bapak kandungnya. Maka dari sini ketahuanlah oleh kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang mendurhakai kedua orang ibu bapak kandungnya ternyata tidak ada jalan lain bagi mereka
kecuali mereka wajib taubat nasuha dan merubah segera perbuatannya kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya masih hidup, kalau orang tuanya sudah meninggal bagaimana? Jika orang tuanya sudah meninggal dunia, maka saudara-saudaraku yang kami cintai, dia wajib menyatakan penyesalannya sedalam-dalamnya kepada Allah dengan tumpahan air mata, lalu dia melakukan apa-apa kemuliaan yang biasa bapaknya lakukan, ibunya biasa lakukan. Umpamanya orang tuanya bisa bersedekah ke masjid, biasa membantu panti asuhan, dia bantu, dia lanjutkan kebiasaan mulia orang tuanya. Dan dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Kemudian orang tuanya punya karib kerabat, dia sambung tadi silaturahmi dengan karib kerabat yang dulu dekat dengan orang tuanya. Orang tuanya punya kawan-kawan akrab dan sebagainya, dia jalin kerjasama hubungan yang baik dengan orang-orang yang dulu akrab dengan orang tua kita. Begitu caranya, dan rajin mendoakan orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan mungkin muncul, Ustaz, bagaimana kalau orang tua kita itu memang jahat? Seperti apa jahat orang tuamu? Aku dulu waktu kecil dibuangnya, Ustaz. Badanku ini entah bagian mana yang tidak pernah dipukulnya. Semuanya pernah dipukulnya, Ustaz. Sehingga hampir saja aku menjadi orang gila. Dan aku seperti ini kena kondisiku sekarang. Wahai Ustaz, apakah tetap berbuat baik kepadanya? Saya bertanya kepada kita, apakah kita sadar dosa apa yang paling besar dari seluruh dosa besar yang ada? Jawabannya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, dengarkanlah Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Kalau kedua orang tuamu memaksa kalian untuk melakukan perbuatan syirik kepada Allah, tolak. Fala tuti'huma, jangan kalian ikuti permintaan mereka berdua. Tetapi selagi mereka masih hidup di dunia, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah mereka di dunia dengan pergaulan yang baik. Ya, pergaulan selagi masih hidup. Selama yang diminta oleh orang tua kita itu bukan dosa dan maksiat, maka kita tetap berusaha untuk mengabulkannya. Selama yang dimintanya itu juga bukan hal yang sangat berat dan mustahil bagi kita, maka kita wajib tetap mematuhi dan berbuat baik kepadanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak menjadi angin lalu bagi kita dan menjadi kepedulian utama bagi kita, insyaallah taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.